Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyaul Milah, NIM O01200078 dari kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan uji one way ANOVA dengan aplikasi SPSS. Selanjut, konsep dasar uji one way ANOVA. Yang pertama, istilah lain dari uji one way ANOVA adalah analysis of variance. Adalah uji ANOVA satu faktor. Kemudian yang kedua, uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Yang terakhir, persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen, dan yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Subhanallah. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Di sini saya ada contoh kasus lagi. Ada beberapa atlet yang membandingkan tes sit up, pull up, dan push up, di mana para atlet tersebut ini hanya dihadapkan pada keempat tes tersebut. Kemudian akan diteliti tentang beberapa faktor rata-rata pencapaian keempat tes tersebut. Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam pencapaian ketiga tes tersebut? Rata-rata pencapaian ketiga tes mana saja yang sama atau berbeda pencapaiannya? Langkah-langkah uji one way ANOVA: melakukan uji normalitas spiroil, melakukan uji homogenitas, melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas: uji nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan kebalikannya, jika kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Pernyataan terkait uji one way ANOVA. 1. Bagaimana jika data berdistribusi normal? Apa yang harus dilakukan? Jawabannya, jika data berdistribusi normal, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi data, kemudian uji normalitas ulang menggunakan data transformasi. Dan yang kedua, bagaimana jika hasil pengujian dari data transformasi masih tidak normal? Jawabannya, uji one way ANOVA tidak bisa dilakukan sebab asumsi normalitas tidak terpenuhi. Solusinya adalah melakukan statistik non parametrik, yaitu dengan uji Kruskal-Wilks. Variable view X dan Y. Desimal kita kosongkan. Jenis tes dan perolehan. Values kita 1. Yang pertama tadi push up, yang kedua sit up, yang ketiga pull up. Kemudian oke. Lalu pergi ke data view, lanjut masukkan data yang tadi sudah diperoleh. Ini kita masukkan semua, copy, pindahkan ke aplikasi SPSS, lalu masukkan ke sini. Setelah data berhasil dimasukkan, kemudian kita ke analyze, deskripsi statistik, ke explore, kemudian yang X kita masukkan ke faktor, dan Y kita masukkan ke dependent. Kemudian plots, normality plot, kita checklist dan klik OK. Lalu oke, kita tunggu hasil outputnya. Di sini sudah keluar jenis tes, cache processing summary, jenis tes, perolehan, push up, sit up, pull up dengan sampel N 10, 100. Perolehan push up, minnya 25.30, standar errornya 2.39. Kemudian di sini ada sit up ya, di sini. Kemudian pull up. Kemudian test of normality-nya di sini jenis tesnya 3, statistiknya 0,232,
kemudian signifikannya 0,136, kemudian spiral wake yang seperti tadi dibahas di sini di aplikasi ini, selangkah-langkah uji ANOVA. Kemudian kita ini hasil outputnya sampai terakhir. Kemudian kita ke analis lagi, ke compare means. Nah, di sini kita akan mencoba one way ANOVA. Kita klik biasa x-nya kita ke faktor dan y-nya ke dependent. Lalu post ini kita klik yang 2K, kemudian continue. Lalu option, kita di sini mencari deskripsi dan homogeneity. Semisal kita mau cari tambahan ini fixed ya, ini kita checklist. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil outputnya sudah keluar. Di sini ada one way test of homogeneity ANOVA, multiplet comparison dan homogeneous. Nah, kita baca satu persatu. Dari ANOVA push up dengan sampel 10 anak dan jumlah totalnya itu 30. Kemudian minnya sudah terpampang jelas di sini, standar deviasinya, maksimum dan minimumnya, kemudian test of homogeneity-nya, signifikannya dan lain-lain perolehnya sudah ada di sini. Kemudian ANOVA itu signifikannya berarti berdistribusi normal. Kemudian multiply comparison, di sini ada sit up, pull up, sit up, pull up, sit up, pull up, jenis tes dan hasilnya. Nah, di sini perolehannya dengan jumlah 10, signifikannya 0,01 semua, bisa dikatakan normal. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.